Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Pramana dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai lingkup public relation. Nah, bagaimana dengan lingkup public relation ini? Jadi public relation ini cakupannya adalah public internal dan public eksternal. Kalau public internal itu ada karyawan, ada manajer, ada buruh, pemegang saham, ya. Nah, kemudian kalau eksternal itu contohnya bagaimana orang-orang yang berada di pemerintahan, ya, kemudian pemasok, ya, pelanggan, konsumen, ya, atau misalnya vendor-vendor, supplier-supplier tetap perusahaan, ya. Nah, di sini jadi public relation membangun hubungan dengan pihak-pihak tersebut, ya, pihak-pihak baik internal ataupun eksternal tadi. Jadi di sini public relation berfungsi sebagai jembatannya, ya, bagaimana menghubungkan komunikasi, ya, melancarkan komunikasi perusahaan baik di dalam internal perusahaan ataupun perusahaan dengan pihak-pihak eksternal dari perusahaan. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh seorang public relation dalam lingkupnya di dalam internal organisasi, ya. Nah, misalnya dengan pegawai. Nah, dengan pegawai ini apa yang dilakukan ya oleh seorang public relation? Yang pertama, di sini seorang PR harus memastikan bagaimana karyawannya ini memperoleh upah yang cukup, ya, sehingga tidak ada gejolak, ya. Kemudian bagaimana di sini karyawannya memperoleh ketenangan bekerja, ya, artinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini transparan, ya. Cara bekerja atau kondisi suasana kerja juga aman, ya, bagaimana K3-nya dilakukan sehingga di sini ada ketenangan dari para pekerja. Kemudian di sini juga bagaimana public relation ini menciptakan suatu kegiatan-kegiatan di mana karyawan merasa diakui oleh perusahaan. Jadi tidak satu pihak, tetapi di sini adalah saling menguntungkan hubungan antara karyawan dengan perusahaan ini. Jadi ada perasaan diakui oleh perusahaan, ya. Nah, kegiatan ini bisa seperti pemberian reward, ya, gathering, misalnya family gathering, ya. Nah, ini di sini juga melibatkan interaksi langsung antara pihak manajemen dengan karyawan. Kemudian juga bagaimana di sini public relation merancang sistem penghargaan-penghargaan, ya, atau reward-reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sehingga di sini karyawan merasa dihargai pekerjaannya. Kemudian di sini juga seorang public relation harus bisa menjembatani komunikasi antara karyawan dengan manajemen sehingga di sini karyawan itu mampu menyalurkan perasaannya, ya, mampu memberikan masukan, usulan, saran, begitu. Nah, kemudian di sini bagaimana dengan manager relation, ya. Jadi di sini bagaimana hubungan baik antara para manajer di perusahaan itu, ya. Ini penting sekali karena biasanya di dalam satu perusahaan ada beberapa manajer, ya, atau bahkan banyak manajer. Nah, bagaimana hubungan antara manajer ini? Ini juga harus harmonis, ya. Kalau misalnya tidak harmonis, nanti ke bawahnya juga akan ada suatu kendala. Nah, di sini juga peran seorang public relation adalah menjaga atau membuat kegiatan-kegiatan di mana para manajer ini mampu bersama-sama, ya, secara solid mengerjakan fungsi dan tugasnya, membangun suasana yang kondusif, yang harmonis sehingga nanti terciptalah suatu hubungan kerja yang positif di dalam satu perusahaan itu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan buruh, ya? Nah, tadi kalau manajernya sudah bagus, kondisinya sudah kondusif. Nah, dengan buruhnya pun begitu, ya. Di sini seorang public relation harus memastikan bahwa buruh ini bekerja dengan baik, kemudian tidak ada prasangka-prasangka yang buruk terhadap manajemen. Semua kebijakan-kebijakan manajemen itu disampaikan secara transparan
sehingga para buruh ini mengerti, dan di sini terjadilah suatu kinerja buruh yang produktif. Nah, setelah itu ada juga stakeholder ya, atau para pemangku kepentingan. Nah, bagaimana di sini juga seorang public relation harus bisa menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan para stakeholdernya ya. Nah, jadi bagaimana mereka menyambut ya, seorang public relation itu menyambut dengan hangat kedatangan para pemegang saham misalnya ya, bagaimana memberikan informasi-informasi mengenai perusahaan ya, bagaimana menyampaikan pelaporan-pelaporan ini supaya mudah dimengerti, mudah dipahami ya, misalnya melalui rapat para pemegang saham ya, bagaimana mengemas acaranya ini, kegiatannya ini supaya lebih menarik buat para pemegang saham, lebih informatif bagi pemegang saham, sehingga di sini terjalin hubungan yang baik antara para pemegang saham dengan manajemen. Kemudian di sini juga seorang PR ini aktif dalam membuat suatu kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pemegang saham dengan manajemen, dengan manajer, bahkan mungkin dengan buruh, supaya di sini ada kesatuan, ada kebersamaan yang baik, sehingga pencapaian tujuan daripada perusahaan ini bisa tercapai dengan baik. Dan yang penting adalah alur informasi di dalam perusahaan itu positif. Selanjutnya adalah human relation atau hubungan insani. Di sini seorang public relation juga harus mampu bagaimana menciptakan hubungan manusiawi yang memang didasarkan oleh kekeluargaan. Jadi di sini lebih jauh lagi, tidak hanya hubungan secara pekerjaan, tetapi hubungan secara pribadinya pun juga positif begitu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan public eksternal ya? Nah, kita akan kupas mengenai bagaimana sih seorang public relation harus mempunyai hubungan yang positif dengan pers ya, dengan media massa. Nah, di sini corong daripada perusahaan untuk baik itu mengiklankan, menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan kepada khalayak atau masyarakat, salah satunya adalah dengan media massa. Jadi di sini seorang public relation harus mempunyai hubungan yang baik dengan pers. Kenapa? Karena perslah di sini yang akan membantu mengemas informasi dari kita, yang akan membantu kita dalam menyebarluaskan informasi dari kita. Sehingga ketika seorang public relation mempunyai hubungan yang baik dengan pers, maka di sini seorang public relation dan pers akan bersama-sama bagaimana mengemas suatu informasi ini supaya mempunyai dampak yang positif terhadap perusahaan dan tentunya memberikan image yang positif juga untuk perusahaan. Nah, kemudian juga dengan pihak pemerintahan, seorang public relation juga harus mempunyai hubungan yang baik ya. Kenapa? Karena suatu perusahaan itu ada tidak terlepas dari adanya pihak-pihak dari pemerintahan yang ikut membantu untuk keberlangsungan perusahaan kita. Contohnya misalnya pajak ya, dinas-dinas perizinan, kepolisian ya. Nah, kalau kita atau seorang public relation mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak pemerintahan ini, tentunya akan mudah dalam kita memperoleh baik itu persetujuan, dukungan ataupun izin dan perizinannya begitu. Nah, setelah itu ada hubungan dengan masyarakat sekitar. Di sini seorang public relation juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Kenapa? Karena di sini masyarakat sekitar ini adalah tetangga dari perusahaan kita, sehingga keberlangsungan perusahaan kita sedikit banyak akan bersinggungan dengan mereka, bahkan mungkin akan mengganggu ya, misalnya suara mesin kita yang bising ya, atau misalnya kendaraan yang keluar masuk. Nah, kalau seorang public relation tidak mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, mungkin mereka akan protes ya, kemudian akan tidak menyukai keberadaan perusahaan kita di area
mereka. Nah, maka dari itu seorang public relation harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar sehingga mereka mendukung ya dengan keberadaan kita di tempat tersebut. Bagaimana bentuknya? Mungkin kita akan mendukung kalau masyarakat itu mempunyai kegiatan, kita sponsori ya, atau misalnya ada CSR dari kita ya, CSR dari perusahaan, itu yang kita utamakan adalah warga sekitar ya. Atau misalnya ketika kita melakukan perekrutan di dalam perusahaan, kita mengalokasikan karyawan ini dari warga sekitar, misalnya 30% ya. Nah, itu dari warga sekitar, sehingga ketika kita memberdayakan warga sekitar, kita akan memperoleh dukungan yang penuh dari masyarakat sekitar perusahaan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah hubungan dengan pemasok ya, supplier. Nah, bagaimana di sini seorang public relation juga harus mempunyai hubungan dengan para pemasok kita ya. Nah, pemasok ini penting sekali. Kalau pasokan material dari pemasok kita kurang atau terlambat, tentunya ini akan menghambat dari proses produksi ya di suatu perusahaan. Nah, jadi di sini public relation harus mempunyai hubungan yang baik dengan para pemasok ini supaya kita mendapatkan pasokannya itu dengan jumlah yang diinginkan oleh perusahaan kita dalam waktu yang tepat, kemudian dengan harga yang memang sesuai ya, dan kita mungkin bisa mengajukan kelonggaran pembayaran ya, atau misalnya kita dapat diskon. Nah, ini semua akan terjadi apabila seorang public relation ini mempunyai hubungan dengan pemasok. Nah, tadi ketika hubungan insani ini bagus, kepada hubungan pekerjaan juga akan berimpact bagus begitu. Nah, kemudian adalah hubungan dengan pelanggan, customer, orang yang menggunakan produk kita. Ya, tentu ya. Bagaimana hubungan seorang public relation dengan pelanggannya ya? Ya, di sini public relation harus aktif melakukan komunikasi dengan para pelanggan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan langsung antara perusahaan dengan pelanggannya ya. Nah, jadi di sini juga seorang public relation ini adalah seorang event organizer yang baik ya, yang mampu mengemas suatu acara yang bisa mendekatkan manajemen atau perusahaan dengan pelanggannya langsung begitu. Dan selanjutnya adalah dengan konsumen ya. Kalau tadi pelanggan, sekarang konsumen. Jadi di sini seorang public relation juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan para konsumen kita. Bagaimana nih caranya? Tadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan nyata yang mendekatkan perusahaan dengan konsumen kita ya. Di sini diharapkan ketika seorang public relation melakukan kegiatannya dengan para konsumen akan memberikan image yang positif ya, akan menanamkan benak yang positif di pikiran para konsumen kita, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya antipati menjadi simpati ya. Dan yang paling penting adalah yang tadinya tidak membeli menjadi membeli begitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana seorang public relation mempunyai hubungan yang baik dengan bidang pendidikan. Nah, di sini public relation juga harus mengetahui apa saja nih kebutuhan dari bidang pendidikan ya, kemudian membuatkan juga suatu kegiatannya, kegiatan CSR ya, corporate social responsibility, kita dekati pendidikan ya. Pendidikan ini banyak ya, ada mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di sini mereka calon-calon dari konsumen dan pelanggan kita. Nah, jadi kalau kita mau melakukan kegiatan, bagus juga di bidang pendidikan gitu ya. Jadi selain untuk calon konsumen dan pelanggan kita, di bidang pendidikan pun ya, itu adalah bagaimana kita melakukan riset. Itu bisa dilakukan di sana, ataupun kita meng-hire orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan di perusahaan.
Jadi di sini seorang public relation harus mempunyai hubungan yang baik dengan bidang pendidikan. Kemudian dengan masyarakat umum ya. Nah, kalau dengan masyarakat umum ini secara luas ya, yang tadi sudah disinggung bagaimana nih seorang public relation harus mempunyai hubungan yang baik dengan pers ya, dalam kaitannya untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat luas. Di sini sangat penting untuk public relation ya, memberikan suatu informasi-informasi yang positif yang memang akan mengedukasi masyarakat tentang produk kita ya, dan akan membuat image dari perusahaan kita ini menjadi positif di mata masyarakat secara luas. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.